Janjianku jam 3 sore. Sampai ke jam 3 bener-bener kurang 15 menit. Duduk dulu, ya kan? Ku chatting lah CS-nya. Masih belum ketemu, orangnya belum ada. Lalu dibilang, ini ciri-ciri orangnya seperti ini ya kak, menggunakan pakaian seragam ini, disebutin nama aplikasi gitu kan, karena kita pakai aplikasi. Lalu katanya kalau orangnya lebih dari 30 menit tidak tiba di sana, mohon konfirmasikan kepada CS ini lagi, ke nomor yang ini lagi. Kutunggu. Tahu-tahu aku menunggu 15 atau 20 menit udah datang orangnya. Nah, dengan ciri-ciri yang itu langsung dia chatting dulu. Aku tapi nggak berani negur. Karena ini orang banyak yang berlalu lalang. Kita jangan jadi orang yang pelangap-pelongo juga. Jadi kita belajar di sana untuk jadi orang, kita kan orang kampung, tapi jangan kampungan gitu loh. Malu, woi. Tiba-tibanya kita, "Hei mas, gini." Kita di kota nih. Sadar diri. Nunggu dulu, dia datang. Aku udah tahu nih, kan udah dikasih tahu sama si CS. Dia ciri-cirinya kayak gini, tapi aku gak berani negur, aku diam aja dulu. Ku perhatikan nih orang, dia chatting. "Permisi ya kak, ini saya sudah tiba di lokasi, saya menggunakan baju ini, kakak duduk di daerah mana?" Langsung ku foto kan, dia datang, dia menghampiri kita. Nah, itu awal mulanya. Jantungku terus mau copot. Karena aku takut, ini aku udah sampai, gimana caranya aku mau masuk ke kamar, gak bisa, gak ada kunci. Kunciku gak pegang. Datang dia, kalau langsungnya dia kasih kunci kayak gitu, aku nggak tahu cara naiknya. Karena ada lift, ada 4. Di apartemen ada liftnya, beda sama kos-kosan kan. Kalau apartemen kan pasti liftnya banyak. Liftnya 4. Kalau kita nggak biasa naik lift pasti bingung. Kita tekan yang mana yang buka ya. Jadi dia yang mengantar, dia menawarkan diri. Ini pertama kali aku jantungku mau copot bener. Langsung ku bilang sama kakak gitu kan, dia perkenalkan nama. "Permisi, nama saya ini," kata dia. Ku salamin gitu sambil ku gendong tasku yang ini, sambil kayak pelangak-pelongo gitu. Aku sebenarnya nggak ngerti, langsung ku minta tolong. Ku bilang, "Permisi ya kak, mohon maaf sebelumnya, ini pertama kali aku mau menginap di apartemen cukup lama. Jadi mohon bantuannya sampai ke unit." Minta tolong, ku bilang, mohon bantuannya sampai ke unit. Kak, daripada kita sok-sokan bisa, nanti aku sampai lift, aku nggak tahu aku mau ngapain, nanti aku ke lantai mana, aku nyari roomnya kemana, unit, kan itu banyak, apartemen tuh luas kak. Apartemen tuh bukan kayak kos-kosan yang cuma 1, 2, 3 lantai, enggak. Mereka tuh, aku aja di lantai 32, di atasnya masih ada, aku nggak tahu sampai lantai berapa. Itu baru 1 gedung, belum gedung-gedung yang lain. Gimana caranya kita bisa menemukan unit kita? Kalau kita nggak terbiasa di apartemen, kita nggak akan tahu. Aku akan tersesat. Aku melihat liftnya aja, aku udah nggak tahu ini gimana ya. Makanya untungnya diantarin. Iya, ini waktuku di peak 2 kak. Diantarin sama kakak itu. Pelan-pelan sambil jalan gitu kan. Sampai tiba di unit. Dibukakan unitnya, cukup-cukup. Untungnya tuh masih belum ke tahap unit yang lebih modern. Kis masih dapat unit yang masih lama. Apa perbedaannya? Ada 2 tipe unit di apartemen ternyata. Unit yang tipe lama, yang terdahulu, pintu mereka masih belum touchscreen, belum pakai kayak finger lock gitu loh, yang atau pakai ini, pakai kartu tuh apa namanya? Card. Nah, yang pakai kartu kayak di hotel-hotel bintang 5. Kalau hotel bintang 5 kan kita kalau mau naik kita harus pakai kartu. Kalau nggak ada kartunya kita nggak naik. Nah, apartemen itu masih ada yang sistem pakai lama. Nah, Kis tuh dapat pintu yang masih lama waktu itu, bukan yang baru yang pakai card gitu, enggak. Syukurnya, setidaknya waktu aku belajar awal, aku nggak langsung dikasih yang susah. Tapi kata orang sebenarnya card itu mudah. Cuman aku takut. Aku nggak berani. Karena apa? Menurutku sesuatu yang modern itu menakutkan bagiku kak. Apa yang bikin aku takut? Kayak nanti kalau dia nggak bisa gitu, kita repot, kita nanti kemana? Kenapa aku takut nih ya? Aku punya pengalaman. Misalnya kita ke hotel, ini kartu, kita udah sampai ke kamar hotel nih, udah naik ke lantai berapa, terus kita ke kamar udah jalan kaki agak jauh. Kadang kartu tuh nggak jalan loh kak. Ketika kita gitu nggak mau buka, kita harus effort lagi untuk balik ke lobby. Ini kan pengalaman Kis ya, jadi menurutku aku kenapa nggak terlalu suka kartu, karena pengalaman ini tuh nggak enak bagiku gitu. Kalau di hotel itu kenyamanannya, ini kan menurut Kis ya, dari segi kenyamanan, di hotel kelebihannya adalah itu standby.
Resepsionis, security, semua kan standby. Tapi yang kita butuhkan kan jasa dari resepsionis untuk pengurusan kartu ini juga. Urusan unit ataupun kamar kita. Kita ada masalah kartu, kita datang ke reception. Ya kan? Nah, itu masih syukur. Oke, kita effort turun, tapi setidaknya di bawah ada reception. Ini kasus di hotel. Ketika kita di apartemen, bayangkan kalau ini kartu bermasalah. Kita turun gak ada siapa-siapa, woy. Apartemen tuh di bawah tidak menyediakan siapapun. Cuman ada security yang mengatur alur lalu lintas sama parkiran biar rapi gitu. Masalah kartu, kita akan online. Jujur saja aku kurang nyaman, mohon maaf ya kejujuranku. Makanya aku tuh berpikir keras waktu itu untuk memperpanjang aku tinggal di apartemen. Kurasa aku tuh kayak belum siap gitu untuk jadi orang terlalu modern. Urusan dengan online itu menurutku tuh cukup membuang waktu, cukup menunggu sesuatu yang rasanya tuh tidak pasti dan tidak satset. Menurutku ya, karena aku ngerasa gini. Ketika kasus yang terjadi pada Kis aja, aku mau nyimpan kunci aja itu, cukup lama responnya. Iya, ini kejujuran hatiku ya, Kak. Mohon maaf banget ya. Beda mungkin kita yang sudah tinggal ya, beda nih. Jangan samakan orang yang cuman liburan 1 minggu, 1 bulan, atau kita yang punya unit. Mohon dibedakan ya. Mohon dibedakan. Ini kan Kis bukan yang punya unit gitu ya. Jadi kita nggak punya channel untuk menghubungi siapapun. Dan itu tidak nyaman rasanya menurut Kis. Kalau mau liburan menurut Kis, itu apartemen tuh cuman untuk momen-momen tertentu atau kita punya teman kenalan. Karena kita nggak akan panik ketika terjadi sesuatu di kartu kita. Ini kartu kalau ada masalah di apartemen menurut Kis cukup menguras waktu, tenaga, pikiran. Karena kita harus chatting ke sosial medianya, chatting ke aplikasi, segala apa, yang kita tuh nggak tahu orang yang harus dihubungi. Walaupun ada, dibilang kayak gini, Kak, nanti kalau butuh apa-apa, kalau butuh ini, hubungi saja saya. Saya PIC-nya yang bertanggung jawab untuk unit kakak. Memang ada. Ketika orang yang bertemu kita, bahkan itu, tapi mereka kayak saling ini loh, kan kerja sama tim. Ketika di awal itu yang berbicara, dia, nanti ketika di hari lain, ketika dia hari libur, kita akan dialihkan ke orang lain. Itu kita nunggu lagi. Dan bagi Kis itu benar-benar menguras waktu dan tenaga. Mohon maaf ya, ini kejujuranku ya teman-teman. Ini kan dari sisinya Kis, jadi aku kurang nyaman. Dari sisi Kis, untuk pelayanan jenis ini, di sebuah apartemen semewah apapun, mohon maaf banget. Aku tetap kurang nyaman. Menurutku masih lebih worth it mendingan sekalian kita ke kos atau ke hotel. Ini kejujuranku. Jadi menurut Kis, kalau orang mau apartemen itu bukan sistem sewa. Kalau kita yang punya unit mungkin akan lebih nyaman. Kalau punya ya. Tapi kalau aku direkomendasiin ke depan, Kis, kamu kalau ada pilihan hotel, kos, atau apartemen, yang mana? Kalau ada pilihan aku mendingan tetap lebih terbaik hotel. Kalau ada duitnya. Kalau budgetnya sedikit, mending sekalian. Itu menurut Kis ya, mohon maaf nih, kejujuranku ya. Makasih Kak Kiamat, thank you. Jadi kalau aku budget sedikit mungkin aku mending ke kos-kosan, lebih memungkinkan karena apa? Di kos-kosan ada penjaga kosnya. Kita bisa langsung hubungi dan lebih fast response. Kalau misalnya di aplikasi kita bisa, itu karena itu kerja tim, orang apartemen itu kerja sistem dan kerja tim, mereka tidak satu orang, banyak. Mereka kerjanya banyak, misalnya satu orang nggak bisa, mereka alihkan ke yang lain dan kita harus menunggu. Jadi menurut Kis pribadi untuk apartemen sih, menurut Kis itu nggak worth it untuk kita liburan. Kalau mau sekalian, kalau mau liburan agak yang hedon dikit langsung ke hotel. Mau liburan yang agak hemat budget, cari kos-kosan. Karena di